Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Volta Bintara, nomor NIM 240201020328. Izin Pak Joko selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Izin saya untuk menyampaikan hasil UTS saya melalui paparan yang akan disampaikan pada video ini. Baik, saya mulai. Soal pertama, bagaimana Lufthansa dapat menggunakan data untuk mendukung keunggulan kompetitif dalam industri penerbangan yang semakin kompetitif? Lufthansa dapat menggunakan data secara strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri penerbangan yang semakin kompetitif dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Optimalisasi rute penerbangan, Lufthansa dapat menemukan rute yang paling efisien untuk menghemat bahan bakar, waktu, dan biaya operasional dengan melakukan analisis data real-time dan histori. Kemudian, manajemen armadanya, yang dimana armada tersebut memperoleh informasi tentang usia, pemakaian bahan bakar, dan jadwal pemeliharaan pesawat, memungkinkan perencanaan yang lebih baik, termasuk penggunaan teknologi baru untuk pesawat yang lebih efisien. Yang kedua, personalisasi pengalaman pelanggan. Nah, ini berdasarkan penawaran yang disesuaikan dengan data pelanggan, Lufthansa dapat memahami preferensi perjalanan seperti kelas kabin, waktu perjalanan, atau layanan tambahan sehingga mereka dapat menawarkan promosi dan layanan yang relevan. Kemudian, loyalitas pelanggan. Lufthansa dapat memberikan insentif yang menarik bagi pelanggan yang setia berbasis data. Yang ketiga, pengelolaan keberlanjutan, sustainability, monitoring emisi karbon. Lufthansa dapat melacak emisi karbon dari operasinya, terutama skop 3 emisi, dan menemukan daerah yang dapat dikurangi dengan data terintegrasi. Kemudian akses pasar baru dengan menggunakan strategi keberlanjutan berbasis data. Lufthansa dapat memperkuat posisinya di pasar internasional, terutama di wilayah dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Keempat, efisiensi rantai pasok dan kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi efektif. Lufthansa dapat berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan melalui platform seperti SpendCap untuk mencapai sinergi dalam hal biaya dan efisiensi logistik. Kemudian analis vendor dengan menggunakan data pengeluaran, Lufthansa dapat memilih pemasok dengan nilai terbaik sambil mempertimbangkan keberlanjutan. Yang kelima, keputusan berbasis prediksi dan tren pasar. Di sini ada dua, prediksi permintaan. Lufthansa dapat mengantisipasi tren permintaan musiman dan perubahan pola perjalanan karena faktor ekonomi dan sosial. Yang kedua, penetapan harga dinamis. Nah, ini melihat dari algoritma penetapan harga yang responsif terhadap perubahan permintaan dan harga, persaingan dapat dibuat dengan data. Yang keenam, manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, untuk mitigasi risiko operasional, data itu dapat membantu Lufthansa memprediksi dan mengatasi gangguan operasional seperti masalah teknis atau cuaca buruk. Kemudian dengan adanya kepatuhan untuk regulasinya, Lufthansa dapat memastikan bahwa operasi sesuai dengan peraturan penerbangan dan peraturan lingkungan global dengan data yang akurat. Yang ketujuh, inovasi produk dan layanan. Inilah yang membedakan Lufthansa dengan yang lainnya. Pengembangan rute baru, Lufthansa dapat mengidentifikasi peluang di pasar baru atau mengoptimalkan rute yang ada dengan menggunakan data demografi dan ekonomi. Kemudian layanan inovatifnya memungkinkan pengembangan layanan baru seperti pengalaman digital di bandara atau hiburan dalam penerbangan yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, soal kedua, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam transportasi digital ini, terutama dalam implementasi di berbagai wilayah operasionalnya? Yang pertama, infrastruktur teknologi. Kesenjangan teknologi beberapa wilayah tidak memiliki infrastruktur teknologi yang paling canggih yang dapat menghambat pengembangan sistem digital baru. Kedua, keandalan sistem. Memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik di seluruh dunia, termasuk mencegah downtime atau serangan cyber.
Yang kedua adalah keberlanjutan operasional di tengah transformasi, yang dimana gangguan operasional jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, transformasi digital dapat mengganggu operasional sehari-hari. Pengukuran keberhasilan untuk menilai keberhasilan transformasi digital seperti dampak pada biaya dan pengurangan emisi karbon diperlukan perhatian khusus. Yang ketiga, perubahan organisasi budaya. Resistensi terhadap perubahan karyawan di daerah tentu memungkinkan tidak terbiasa dengan teknologi baru atau tidak mau menggunakannya. Kemudian pelatihan adaptasi, melatih karyawan dengan standar pengetahuan yang sama di berbagai tempat memerlukan waktu dan biaya. Yang keempat, integrasi data beragam. Nah, sumber yang kompleks. Ada sumber data yang beragam berasal dari berbagai wilayah, sistem, dan format sehingga proses integrasi menjadi rumit. Silo data. Nah, dalam organisasi besar masih menjadi masalah meskipun ada platform seperti SpanCap, konsisten dan kualitas data. Nah, ini menjaga data dalam jaringan global tetap konsisten, akurat dan relevan menjadi tantangan dasar. Yang kelima, biaya dan sumber daya. Ada investasi besar, transformasi digital membutuhkan investasi besar dalam struktur IT dan pengembangan platform seperti SpanCap-nya. Kemudian keterbatasan sumber daya, membagi sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung proyek ini bisa menjadi tantangan, terutama di daerah dengan jumlah tenaga ahli yang terbatas. 6. Skala operasional yang besar. Keberagaman operasional, Lufthansa memiliki banyak bisnis yang berbeda di berbagai negara, sehingga sulit untuk menstandarisasi operasinya. Koordinasi global untuk memastikan implementasi berjalan lancar, unit bisnis dan wilayah seringkali memerlukan komunikasi dan pengawasan yang ketat. 7. Patuhan terhadap regulasi regional peraturan. Nah, ada data lokal. Saat mengelola data pelangganan dan operasi, perlu mematuhi kebijakan privasi dan data seperti GDPR Eropa dan aturan regional lainnya. Untuk keanekaragaman standar lingkungan, standar keberlanjutan, dan pelaporan emisi karbon berbeda untuk setiap wilayah. Nah, rekomendasikanlah langkah-langkah strategis yang harus diambil Lufthansa untuk meningkatkan keberlanjutan operasionalnya. Pengembangan inovasi dan kolaborasi. R&D-nya nih, investasi dalam pengembangan teknologi baru yang dapat mengurangi emisi seperti desain pesawat yang inovatif, kemudian kemitraan dengan institusi penelitian, bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk menemukan solusi keberlanjutan. Kemudian kolaborasi industri, berpartisipasi dalam inisiatif industri untuk meningkatkan praktik keberlanjutan secara kolektif. Pengukuran dan evaluasi keberlanjutan. Key Performance Indicators. Tetapkan metrik keberlanjutan seperti pengurangan emisi karbon per penumpang kilometer. Pemantauan real time, gunakan sistem berbasis dan untuk mengawasi konsumsi energi, bahan bakar, dan emisi secara real time. Kemudian evaluasi berkala, evaluasi rutin, menilai inisiatif keberlanjutan untuk mengetahui seberapa efektif mereka dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Penglibatan karyawan dan pemangku kepentingan. Nah, pelatihan keberlanjutan memberitahu karyawan tentang praktik keberlanjutan dan cara memasukkannya ke dalam operasi harian mereka. Kolaborasi dengan mitra, ajak mitra di rantai nilai untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama. Kesadaran pelanggan, kampanye untuk memberitahu pelanggan tentang opsi penerbangan yang lebih ramah lingkungan seperti offset karbon. Nah, optimalisasi rantai pasokan untuk emisi skop 3. Pertama, audit dan transparansi rantai pasok. Periksa mitra rantai pasokan yang memiliki praktik bisnis yang mendukung pengurangan emisi karbon dan komitmen terhadap keberlanjutan. Gunakan platform seperti SpanCap untuk memantau jejak karbon mitra dan menemukan area yang membutuhkan perbaikan. Kedua, pengadaan berkelanjutan. Prioritaskan sumber bahan dan layanan yang ramah lingkungan seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan saat membeli barang dan jasa. Digitalisasi dan automasi untuk operasi. Manajemen rute penerbangan yang pertama. Gunakan data analitik untuk mengoptimalkan rute penerbangan dan mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang kedua, pemeliharaan prediktif. Gunakan sistem berbasis data untuk menghentikan kerusakan pesawat yang menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Ketiga, efisiensi bandara. Proses bandara seperti boarding dan logistik kargo dapat diatur untuk mengurangi jumlah energi yang digunakan.
Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS saya pada sesi ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon arah dan bimbingannya Pak Joko terhadap apa yang sudah saya buat untuk tes saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.